Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru Senusantara, kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.2 Sri Asih Rejeki SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banjarnegara. Fasilitator dan pengajar praktik. Adapun fasilitator saya adalah Ibu Yudianti MPD dan pengajar praktek saya adalah Ibu Hartini MPD. Benjamin Franklin menyatakan, jika kita gagal merencanakan, berarti sama saja kita sedang merencanakan kegagalan. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya, yaitu model refleksi 4B. Model refleksi yang digunakan untuk mengaitkan modul 1.1 dan modul 1.2 adalah model 4P, yaitu peristiwa facts, perasaan feelings, pembelajaran findings, dan penerapan future. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 yang pertama ada peristiwa atau facts, yaitu saya mulai merenung dan menyelami pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa sebagai guru tugas kita adalah menuntun atau pamong, bukannya menuntut. Pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan zaman di mana murid berada. Berhamba pada anak merupakan pernyataan yang paling berkesan buat saya. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah dari nilai dan peran guru penggerak. Saya juga mendapatkan ilmu bahwa sebagai pendidik kita harus memiliki nilai-nilai mandiri, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid dan reflektif. Kalau kita sudah memiliki nilai-nilai tersebut, maka kita dapat melaksanakan peran kita dengan baik. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2 adalah adapun kaitan modul 1.1 dengan modul 1.2 adalah bahwa untuk mencapai pendidikan yang merdeka seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro dalam modul 1.1, maka dibutuhkan peran pendidik yang memiliki nilai-nilai guru penggerak dalam modul 1.2. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2 adalah yang kedua, perasaan atau feelings. Saat momen itu terjadi, saya merasa bersyukur dan senang atas kesempatan yang saya dapatkan. Saya semakin menyadari minimnya pengetahuan sekaligus pengalaman saya. Ini dapat saya gunakan sebagai refleksi untuk memperbaiki ke depannya. Ilmu yang saya dapatkan di calon guru penggerak ini akan saya implementasikan agar bernilai dan dapat merubah generasi yang lebih baik. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2 yang ketiga adalah pembelajaran atau findings. Sebelumnya, saya berpikir bahwa pembelajaran yang baik itu adalah murid duduk, diam, mendengarkan, dan menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber ilmu. Hal yang terpenting adalah kognitifnya. Saya jarang berkolaborasi dan merefleksi apa yang saya kerjakan. Sekarang saya sudah berubah. Sekarang saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran dengan berhamba kepada murid, berusaha mewujudkan kepemimpinan murid, mampu menjadi coach bagi guru lain, mampu mendorong kolaborasi dan menggerakkan komunitas praktisi. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2 adalah yang keempat, penerapan atau future atau rencana. Rencana pengembangan diri saya adalah saya akan senantiasa memotivasi diri sendiri
untuk terus bersemangat dalam mempelajari ilmu-ilmu baru, meningkatkan kompetensi dengan mengikuti berbagai kegiatan seperti mengikuti bimbingan teknis, webinar, MGMP, mengikuti pelatihan yang meningkatkan kemampuan dalam mengelola kelas dan memimpin pembelajaran. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2 adalah penerapan atau future atau rencana, yaitu saya akan melakukan tes awal untuk mengetahui karakteristik dan potensi murid, merancang pembelajaran sesuai kebutuhan dan minat murid, mendesain pembelajaran inovatif yang berpusat pada murid, berkolaborasi dengan teman sejawat dalam mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid, melakukan refleksi di setiap kegiatan terutama setelah pembelajaran baik dengan rekan sejawat maupun dengan murid sebagai upaya perbaikan pembelajaran berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.